Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam, Bu Eka. Selamat pagi Pak. Ya, pagi Bu. Pergi kemana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak. Untuk hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya Pak? Iya Bu. Bagaimana Pak? Sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Nurul Hasanah. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Bapak laksanakan, kira-kira bagaimana perasaannya Pak? Untuk praktek coaching yang akan saya laksanakan Bu, yang pertama saya merasa grogi ya Bu, karena baru pertama kali atau perdana untuk melakukan coaching ini. Kemudian belum terbiasa juga dengan teknik ceritanya, karena kan Bu harusnya sesuai dengan teknik cerita kan Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching kan ada 3 kompetensi inti yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira ya Pak, masih kurang Bapak itu kurang yakin di mananya lah Pak? Kalau saya lebih di bagian presentnya Bu ya, karena kita harus hadir secara penuh, kemudian harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachesnya. Kemudian kalau kita kurang fokus, otomatis kitanya menjadi kurang aktif dalam menanggapi coachesnya, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bapak itu merasa di bagian presence ya Pak yang perlu dikembangkan. Iya benar Bu. Terakhir ini ya Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap Bu dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaches itu tadi, yaitu Bu Nurul Hasanah. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang akan Bapak lakukan. Apakah sesuai dengan jalur Tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan Pak. Ya baik Bu, terima kasih ya Bu, dan semoga nanti dapat berjalan dengan baik praktik coachingnya bersama Ibu Nurul Hasanah. Silahkan Pak. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak saya hari ini Pak. Ya, amin ya Bu, alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang dengarnya. Tapi saya ini lihat Ibu kurang bersemangat hari ini Bu. Tidak seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira apakah Ibu ada masalah? Nah itulah Pak. Begini Pak, sebenarnya memang saya ini ada sedikit masalah. Namun saya bingung Pak mau menceritakannya kemana dan juga kepada siapa. Kira-kira Pak, apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf ya Pak jika saya seandainya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah saya ada waktu Bu. Kemudian Ibu juga jangan sungkan kalau mau cerita. Allah, saya ada waktu kok Bu, dan Ibu jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu saya kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, akhir-akhir belakangan ini saya merasa sering tidak nyaman Pak. Pikiran saya itu terasa tidak tenang seperti itu Pak. Merasa tidak nyaman ya Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk Ibu dalam mengatasi rasa ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Harapan saya dengan saya menceritakan kegelisahan dan keresahan hati saya ini Pak, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan Pak. Oh baik Bu, kira-kira masih ada nggak yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini?
Harapan saya Pak, ya semoga lah ada solusi untuk masalah saya ini Pak. Ya, amin ya Bu, amin. Ya Rabbal Alamin ya. Semoga dengan adanya komunikasi kita hari ini Bu, nantinya kita mendapat solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Coba Ibu ceritakan ini. Iya Pak, jadi begini Pak, akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya itu yang malas menulis Pak dan tidak mau mengerjakan tugas. Dari 26 siswa saya ada 5 sampai 10 yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak saya itu Pak, bagian materi mana yang belum dipahami. Namun setelah saya evaluasi, hanya beberapa anak saya yang aktif Pak. Sisanya itu pasif dan menunggu tugas itu supaya dibuat menjadi PR gitu Pak. Gitu ya Bu. Jadi apakah keterlambatan mengumpul tugas itu Bu terjadi ke semua mata pelajaran gitu Bu? Sebenarnya tidak Pak, hanya pada mata pelajaran matematika saja Pak. Oh, kenapa ya kira-kira bisa seperti itu ya Bu? Gini Pak, pada pelajaran matematika di kelas anak-anak itu kurang antusias Pak, sehingga anak-anak itu ya jadi pasif lah Pak. Dan ada pula yang masih bermain sendiri gitu Pak. Kemudian bagaimana cara Ibu Nurul mengajar mata pelajaran matematika tersebut Bu? Iya, pada waktu saat proses pembelajaran berlangsung, saya itu Pak menyuruh anak-anak membuka buku ya kan Pak. Kemudian saya menjelaskan di depan kelas, lalu saya ajak anak-anak itu untuk bertanya jawab. Bagaimana respon anak-anak tersebut Bu terhadap pembelajaran yang sudah Ibu terapkan? Ada 4 lah Pak atau 6 dari anak yang responnya aktif untuk diajak bertanya jawab. Namun sebagian lagi Pak pasif dan diam saja dan tidak bersemangat gitu Pak. Jadi seperti itu permasalahannya ya Bu. Jadi anak-anak tidak aktif saat pelajaran, baik yang terlambat mengumpulkan tugas, bahkan tidak mau menulis. Nah, sekarang Ibu Nurul kan sudah tahu akan permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Ibu Nurul lakukan ke depannya? Selama ini Pak, saya juga sering mengingatkan anak-anak itu Pak untuk selalu belajar di rumah dengan bimbingan orang tua agar tugasnya itu dapat diselesaikan. Gitu Pak. Sudah diingatkan ya Bu, jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Tadi Bu Nurul sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab dan harus beberapa anak yang aktif. Mungkin Bu Nurul ingin merubah metode pembelajaran yang lebih baik atau lebih menarik serta menggunakan media pembelajaran yang terbaru gitu Bu. Oh iya ya Pak, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi yang menarik ya kan Pak, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan media pembelajaran yang menarik juga Pak, seperti permainan pijak angka atau permainan yang lain yang sesuai dengan minat mereka Pak. Iya benar sekali Bu, mantap Bu Nurul. Mungkin selama ini dengan metode pembelajaran dengan bercerita dan bertanya jawab, anak-anak merasa jenuh dan bosan serta kurang memahami materi pelajaran matematika tersebut Bu. Iya ya Pak, mungkin selama ini metode pembelajaran saya membosankan dan belum berpihak pada murid dan sesuai juga dengan kebutuhan belajar mereka Pak. Iya benar itu Bu. Jadi apa yang akan Ibu Nurul lakukan dalam waktu dekat ini? Nah, untuk saya akan merefleksikan pembelajaran matematika yang sudah saya lakukan selama ini, Pak. Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan metode yang menarik, yang menyenangkan, dan media pembelajaran yang interaktif, Pak. Ya, tepat sekali ya Bu. Langkah yang Ibu Nurul ambil sudah tepat dan saya sangat setuju. Syukurlah, Pak. Sekarang saya sudah menjadi lega dan tenang, Pak. Dan karena saya sudah dapat apa yang harus saya lakukan karena saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Iya, setelah komunikasi diskusi kita ini Bu, komitmen apa sih yang akan Ibu Nurul lakukan? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik Pak dan menyenangkan yang berpihak pada murid gitu Pak. Dengan cara Selamat pagi Pak. Pagi Bu Eka.
Terima kasih ya Pak telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya kan. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut Pak? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik ya Bu dalam kompetensi tersebut. Apa yang membuat Bapak merasa demikian itu Pak? Saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik terhadap Bu Nur Rasana. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Saya melihat bahwa Bapak itu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya ya Bu. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat mendengarkan coach mengungkapkan masalahnya, Bapak harus melakukan present itu harus secara lebih baik lagi ke depannya Pak. Yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar kompetensi inti coaching. Bagaimana pandangan Bapak itu? Ya, saya mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Dari diskusi kita, apakah langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana Bu untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Wah, itu langkah yang sangat baik Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam From Supervisi Akademik. Terakhir, apakah Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang ya Bu, dan juga saya berterima kasih atas bimbingan dan juga umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Baik Pak, terima kasih hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, dan terima kasih juga atas waktunya dan tetap semangat ya Pak untuk perbaikan kedepannya. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Eka. Saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya Pak Hendra hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eka. Dari wajah Bapak kayaknya kurang semangat ini ya Pak. Iya benar sekali Bu. Memang hari ini saya ini agak kurang bersemangat karena ada memang sedikit problem. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya tidak keberatan dan sibuk. Bolehlah kita berbincang-bincang ya Bu. Oh tentu boleh lah Pak, dengan senang hati. Kebetulan saya juga lagi ada waktu ini. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti ini Pak? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya nanti menceritakan bersama mereka, saya mendapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Kalau Bapak bersedia, apa permasalahan yang Pak Hendra alami rupanya? Begini Bu, kendala yang saya alami yaitu terlihat jelas Ibu. Tidak ada semangat belajar pada murid saya ketika saya itu mengajarkan materi PJOK yang saya lakukan itu di dalam kelas. Hal ini mengakibatkan tujuan pembelajaran yang saya harapkan tidak tercapai. Sementara ada kondisi saya itu memang tidak bisa mengajak murid saya itu untuk terus praktek di lapangan. Hal ini bisa dikarenakan karena faktor cuaca, baru kondisi lapangan yang tidak memungkinkan seperti itu. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut Pak? Sudah Bu, saya coba mengamati dan bertanya langsung kepada murid-murid saya mengapa mereka tidak bersemangat saat belajar PJOK itu di dalam kelas. Lantas dari pengamatan Pak Hendra, kenapa mereka jadi tidak bersemangat itu Pak belajar dalam kelas? Nah, ternyata setelah saya amati dan mencari tahu penyebab mengapa murid-murid saya itu tidak bersemangat, hal itu disebabkan karena di dalam mindset mereka itu bahwa setiap pelajaran PJOK itu harus melulu selalu di lapangan dan bermain bola. Nah, menurut Pak Hendra, apa kondisi ideal yang Bapak harapkan dari murid-murid Bapak itu? Tentunya sebagai guru ya Bu, saya mengharapkan murid-murid saya itu dapat
mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, motivasi, meskipun belajarnya itu di dalam kelas. Kalau begitu, adakah yang bisa Pak Hendra lakukan untuk meningkatkan motivasi murid-murid tersebut agar lebih semangat, Pak? Nah, setelah saya melakukan pengamatan dan mencari tahu penyebabnya, selama ini ternyata saya kurang menerapkan pembelajaran dengan baik di dalam kelas. Untuk itu, saya berencana melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, seperti pembelajaran berbasis video, serta membuat ice breaking, game kecil, dan tentunya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid di dalam kelas, sehingga anak tetap merasa senang walaupun itu belajarnya dilakukan di dalam kelas. Nah, apakah dari metode yang telah Bapak terapkan, adakah metode yang berhasil Bapak lakukan di dalam kelas? Metode yang pernah saya lakukan yaitu dengan menggunakan metode berbasis video, serta permainan sederhana di dalam kelas dengan membagi kelompok, seperti melakukan oper bola kecil dan bola besar secara berantai, sehingga kegiatan-kegiatan kecil dan sederhana ini dapat membuat siswa merasa bermain, namun tetap dengan materi pelajaran yang disajikan sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Luar biasa Pak Hendra, jika kita rating dari angka 1 sampai 10 menurut Bapak, seberapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik serta menimbulkannya motivasi terhadap murid, Pak? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu di kisaran angka 7 sampai 8 gitu lah. Baik, kalau begitu selanjutnya apa rencana yang akan Pak Hendra lakukan dengan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, tentu saya sesegera mungkin ya Bu ya, melakukan pembelajaran yang bervariasi dengan pembelajaran berbasis video tadi, ice breaking, dan tentunya game-game yang memang menarik seperti yang saya sampaikan tadi, dan pembelajaran yang berpihak terhadap murid pastinya. Nah, siapa ya Pak yang bisa bantu Pak Hendra ini dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Pak? Tentunya yang pertama sekali adalah Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat, dan tentunya tidak terlepas dari murid-murid itu sendiri. Kira-kira Pak, berapa lama lah Pak waktunya yang diperlukan itu ya Pak? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu, dan akan saya terapkan secepat mungkin. Namun pencapaiannya kan mungkin nggak bisa membutuhkan proses yang cepat ya Bu, nggak bisa terlalu instan seperti itu. Oh, kalau begitu kapan Pak Hendra bisa memulai melaksanakannya nih Pak? Sepertinya memang secepatnya ya Bu, akan saya terapkan supaya murid tetap bersemangat dan termotivasi sekalipun saya itu melakukan pembelajaran dalam kelas, sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan harapan. Oke Pak, kemudian komitmennya seperti apa yang Bapak terapkan sehingga rencana Bapak ini bisa berjalan sesuai dengan harapan? Pertama, saya akan konsisten secara terus-menerus mengupdate segala informasi dan tentunya selalu berkolaborasi bersama rekan sejawat, berbagi praktik baik di sekolah maupun di luar sekolah, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru PJOK dan pendidik pastinya. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Tentu Bu, dukungan dari pihak lain itu sangat saya butuhkan, seperti dari Bapak Kepala Sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana, dan rekan-rekan guru atau rekan sejawat yang sangat saya butuhkan. Baik Pak, semoga rencana Pak Hendra itu berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Hendra setelah kita berbincang-bincang sejenak ini Pak? Masya Allah Bu, saya merasa lega dan senang sekali Bu. Saya merasa menemukan solusi dari perbincangan kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Adakah hal lain yang ingin Pak Hendra sampaikan? Saya kira sudah cukup Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana Bu Eka telah bersedia untuk meluangkan waktunya berbincang-bincang kepada saya. Saya juga senang Pak bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita selalu berbagi ya Pak. Sampai jumpa ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bolehkah saya minta waktunya Pak sebentar? Dengan senang hati. Iya Pak, saya ingin bercerita nih loh Pak tentang masalah yang saya hadapi. Oh, kalau begitu mari Bu duduk di sini kita ngobrol. Baik Bu, Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Maaf sudah mengganggu. Tidak enggak Bu.
kelihatannya serius sekali. Iya Pak, belakangan ini kan Pak, saya tuh resah sekali kan. Dan saya tuh ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini Pak. Oh, baik Bu Eka. Semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Bu Eka hadapi. Nah, Bu Eka, kalau boleh coba ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Kemarin sore ya kan Pak, saya tuh ditegur sama kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya loh Pak selama ini. Maksudnya ketidakdisiplinan seperti apa sampai Bu Eka ditegur oleh kepala sekolah? Coba Ibu jelaskan kejadiannya. Kemarin kan Pak, saya itu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Terus saya itu ditegur karena saya sering terlambat Pak akhir-akhir ini. Padahal kan Pak, saya tuh udah izin loh Pak, walaupun saya izinnya lewat WA sih memang. Memangnya menurut Bu Eka apa yang membuat Bu Eka itu sering datang terlambat? Saya datang terlambat itu Pak bukan tanpa alasan loh Pak. Anak saya sekarang kan Pak udah masuk TK, sehingga saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya, dan lalu saya harus mengantarkannya dulu loh Pak ke sekolah. Oh, begitu masalahnya. Jadi menurut Bu Eka apakah itu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan? Saya sadar sih Pak, sebenarnya yang saya lakukan itu sudah melanggar kedisiplinan karena saya sering terlambat walaupun saya udah izin. Nah, betul sekali Bu Eka. Kalau datang terlambat sekali, dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid, tidak baik untuk memberikan contoh seperti itu. Lalu apa yang menjadi keresahan PK? Betul ya kan Pak, karena berarti saya tuh memang kurang disiplin lah ya kan. Yang menjadi keresahan saya itu Pak, saya itu sebenarnya merasa tidak enak sama kepala sekolah karena saya tadi sedikit kurang menerima gitu Pak saat ditegur beliau, karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Berarti karena Bu Eka kurang disiplin itu akibat sering datang terlambat. Jadi Ibu Eka itu ditegur kepala sekolah dan Bu Eka resah sebab teguran kepala sekolah kurang diterima dengan baik gitu ya, karena ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Eka bagaimana dengan sikap Ibu seperti itu? Saya sadar sih Pak kalau saya lakukan itu salah ya kan. Saya seharusnya tadi menerima saat ditegur, tetapi kemarin saya terbawa emosi sehingga saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu kira-kira apa yang akan Bu Eka lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Eka? Rencananya ya kan Pak, saya akan minta maaf lah dulu kepada kepala sekolah atas kesalahan saya agar tidak ada kecanggungan antara saya dan beliau gitu Pak. Lalu bagaimana Ibu akan memperbaiki masalah tersebut ini? Justru itulah Pak yang saya bingung, kayak mana lah ya Pak saya bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya. Menurut Bu Eka apa kekuatan yang Bu Eka miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi sih Pak, ya kan. Terus kebetulan juga ada anaknya kakak saya di TK yang sama dengan anak saya. Mungkin saya bisa nitipkan lah ya kan anak saya itu sama kakak saya itu ya kan Pak. Sangat bagus Ibu. Solusi yang akan dilakukan Bu Eka sudah hampir sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Eka alami gitu ya, atau hadapi. Namun saran saya Bu Eka juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Ibu Eka, barang atau materi semampu Bu Eka, yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakak
mereka. Iya ya Pak, betul apa yang Bapak bilang itu. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut loh Pak ngambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya kan Pak. Agak khawatir saya, takut salah langkah gitu Pak. Syukurlah, alhamdulillah kalau Bu Eka sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalani rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf lah Pak besok. Dan masalah kedisiplinan kedepannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicarakan dulu lah kan Pak dengan kakak saya masalah saya akan menitipkan anak saya untuk ke sekolah. Oh, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Eka. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dimiliki rasa salah lagi ya Bu Eka. Amin, terima kasih ya Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega gitu Pak. Semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan